Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bu Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul di sini hanya karena tuntunannya. Kali ini saya akan berpidato tentang buruknya kualitas udara di Indonesia. Udara merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, juga oleh makhluk hidup yang lain. Secara umum, udara terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 20%, argon kurang dari 1%, karbon dioksida kurang dari 0,1%, dan uap air kurang lebih 1%. Udara yang kita hirup adalah oksigen dengan persentase 20%. Apa yang terjadi jika udara yang kita hirup sehari-hari tercemar? Pasti kita tidak akan merasa nyaman, bukan? Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga dengan kualitas udara terburuk setelah Jepang dan Cina. Menurut informasi yang dimuat di harian Kompas, bahwa banyak wilayah di Indonesia yang sudah tidak memiliki udara yang bersih atau memiliki kualitas udara yang buruk, yaitu Tangerang Selatan, Bekasi, Pekanbaru, Pontianak, Jakarta, Talawi, Surabaya, Ubud, Bandung, Denpasar, dan masih banyak lagi. Wilayah tersebut merupakan wilayah maju dengan kualitas udara yang buruk atau tidak layak untuk dihirup. Apa yang menyebabkan udara di wilayah tersebut tercemar? Ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebab, yaitu asap kendaraan bermotor. 75% polusi di wilayah tersebut disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Namun, asap rokok juga merupakan salah satu polutan yang berada di peringkat kedua setelah asap kendaraan bermotor. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN. Ini mengingatkan kita bahwa asap rokok tidak dapat dipandang sebelah mata karena dapat menyebabkan akibat yang sangat dahsyat kepada kehidupan manusia. Dan yang terakhir, penyebab polusi udara yang akan saya bahas adalah asap pabrik. Banyak pabrik yang dibangun di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun ternyata menyebabkan polusi udara. Apa akibat dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, maupun asap pabrik? Udara yang mengandung asap kendaraan bermotor, asap rokok maupun asap pabrik dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, paru-paru basah, kanker, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perlu kita lakukan agar negara kita bisa terbebaskan dari polusi udara yang sangat memprihatinkan ini? Melihat dari polusi udara dengan penyebabnya yaitu asap kendaraan bermotor, asap rokok maupun asap pabrik, kita dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut, yaitu membatasi jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di negara Indonesia dan tidak menggunakan kendaraan yang sudah tidak layak pakai, serta juga membutuhkan peran serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan negara. Sedangkan untuk asap rokok, di samping melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai konsumen akan bahayanya asap rokok, pemerintah juga perlu mengurangi produksi rokok. Sedangkan untuk asap pabrik, tidak ada pilihan lain selain menanam pohon di sekitar pabrik agar dapat menyerap gas beracun yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut.
Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menanam pohon, karena pohon dapat mengurangi dan dapat mencegah polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pabrik, dan polutan lain yang berada di udara yang dapat mengancam kehidupan manusia. Semoga kita semua dapat lebih menjaga udara di lingkungan kita dan negara, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya dapat hidup dengan sehat. Sekian pidato saya, terima kasih atas perhatiannya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato bertema kebersihan lingkungan sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Dewan Guru, Pak Kepala Sekolah, dan teman-teman tercinta. Nah, teman-teman yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Bayangkan jika di lingkungan sekitar kita kotor, pasti tidak enak dipandang kan? Dan tidak terasa nyaman lagi. Lingkungan sekolah seharusnya terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan, sehingga ketika kita belajar, kita tidak terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sangat menginginkan akan terusnya dijaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Setiap kelas sudah seharusnya memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa sudah seharusnya memiliki jadwal piket, dan sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal, sehingga ketika pelajaran pertama dimulai, lingkungan kelas kita sudah bersih dan nyaman untuk ditempati. Akhirnya, seperti yang diajarkan oleh pelajaran agama, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Setidaknya, dengan adanya kesadaran semua akan kebersihan lingkungan sekolah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku tentang pidato kebersihan lingkungan sekolah. Ada kurang lebihnya serta kesalahan ucapan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat penyertaan dan perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pidato yang akan saya bawakan pada siang hari ini, saya akan membahas tentang penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang sedang melanda negara kita dan bahkan dunia. Bapak dan Ibu sekalian pasti sering mendengar tentang virus corona atau COVID-19. Tetapi saya akan menjelaskan lagi tentang penyebaran virus corona. Cara penyebaran virus corona yaitu melalui droplet atau kelenjar air liur, vomites atau melalui muntahan, dan aerosol atau melalui udara. Cara pencegahan virus corona yaitu dengan rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan saat batuk atau bersin, tutup mulut dengan menggunakan siku bagian dalam, dan jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pada masa pandemi ini, kita semua harus menjaga kesehatan diri agar tidak terserang penyakit, dan kita harus rajin membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh atau selalu kita gunakan. Demikian saja pidato kali ini. Jika ada salah tutur yang
salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman saya yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dikarenakan situasi pandemi corona pada saat ini. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan video singkat tentang pergaulan bebas yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Ibu guru serta teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini, baik itu dari media koran, televisi, ataupun radio, membahas tentang pergaulan bebas. Hal ini membuat sebagian orang tua tentu merasa khawatir dan resah akan pergaulan anak mereka. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa masa remaja adalah di mana yang muda, di mana jiwa muda kita bergejolak untuk melakukan sesuatu hal yang ekstrim. Maka dari itu, para orang tua harus tahu apa yang dilakukan anak-anaknya di luar sana. Ada beberapa cara untuk mencegah pergaulan bebas pada anak. Yang pertama, itu memberikan arahan atau didikan yang baik kepada anak di setiap harinya. Yang kedua, berikan kasih sayang kepada anak agar anak menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga adalah jangan sering memarahi anak. Boleh marah tetapi sewajarnya saja. Baik, itu tadi merupakan faktor pendukung untuk mencegah anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sekarang kita beralih ke faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Faktor yang pertama adalah pengaruh lingkungan sekitar anak. Pergaulan bebas sering terjadi karena pengaruh lingkungan, terutama teman-teman sepermainannya. Anak yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan mengajak teman yang lain untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas juga. Faktor yang kedua, karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang itu sangat penting bagi anak agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Faktor yang ketiga adalah orang tua yang memarahi anak. Tidak semua anak itu dimarahi. Jika berlebihan, anak bisa saja frustasi dan meninggalkan rumahnya. Risiko yang ditanggung anak kita bukanlah risiko sepele, seperti kecanduan obat-obat terlarang seperti narkoba, minum minuman keras, dan melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, sebagai orang tua, tentu kita tidak mau melihat anak kita itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dengan memberikan pengarahan dan didikan yang tepat, maka dengan begitu anak-anak kita dapat menghindari pergaulan bebas. Dan juga mengenalkan anak kepada lingkungan dan teman yang baik. Itu adalah hal yang penting untuk mencegah dan menjauhi anak dari pergaulan bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita yang hadir pada saat ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Ibu Kamelia selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang kebersihan lingkungan. Seperti kita ketahui, lingkungan adalah salah satu bagian dari bumi yang sangat penting. Maka dari itu, kita sebagai salah satu makhluk hidup harus tahu menjaga dan merawat lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Dengan adanya lingkungan yang bersih dan sehat, kita dapat tenang dan nyaman untuk tinggali. Tujuan dari menjaga kebersihan lingkungan ini adalah yaitu supaya lingkungan kita tempat tinggali tetap bersih, sehat, dan tidak tercemar. Untuk kondisi saat ini, lingkungan masih jauh dari kata bersih karena masih ada banyak sampah di mana-mana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Penyebab dari kondisi tersebut adalah pembuangan sampah yang tidak beraturan dan polusi udara yang telah tercemar karena asap kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Maka dari itu, kita juga sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kita. Kita dapat patut tahu cara menjaga dan merawat lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan tidak membuat kita terjangkit penyakit atau virus. Jadi, lingkungan yang bersih adalah kunci kesehatan. Kita tidak bisa nyaman tinggal di tempat yang kotor. Jadikanlah kebersihan sebagai kebiasaan.
Sekian dari pidato saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaklumi. 3. Selamat pagi Bu Guru, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Teks pidato, bahayanya narkoba. Selamat pagi untuk kita yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mari kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkatnya kita bisa berkumpul. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bahayanya narkoba. Penggunaan narkoba sifatnya terlarang karena dapat membahayakan. Selain dapat membahayakan bagi tubuh, narkoba juga dilarang dalam agama dan aturan negara. Hal yang lebih bahaya lagi yaitu kandungan yang ada pada benda terlarang tersebut, yaitu memiliki zat yang dapat membuat penggunanya kecanduan. Jika sudah kecanduan dengan narkoba, maka ketenangan dalam hidup tak dapat dimiliki lagi. Hanya akan ada kegelisahan yang akan menghantui pengguna narkotika. Bahkan jika ketahuan sebagai pemakai narkoba, maka aturan yang ada di dalam negara memerintah untuk memasukkan pengguna ke penjara. Dari banyaknya bahaya yang dimiliki oleh narkoba, maka jangan sampai kita semua terjerumus. Bagi yang melihat temannya memakai narkoba, maka wajib untuk saling mengingatkan atau